Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Anita Silviani, Guru Kimia SMA Negeri Tanjung Kerta. Kali ini saya akan membawakan larutan penyangga dengan standar kompetensi memahami sifat-sifat larutan asam basa, metode pengukuran dan terapannya, dan kompetensi dasar menggunakan kurva perubahan harga pH pada titrasi asam basa untuk menjelaskan larutan penyangga dan hidrolisis. Untuk yang pertama, saya bahas dulu tentang sifat larutan penyangga dengan ilustrasi gambar sebagai berikut. Saya menyiapkan 2 buah gelas kimia yang berisi air suling dan yang berisi air laut. Di awal, air suling diukur pH-nya didapatkan angka sebanyak 7, sedangkan air laut diukur pH-nya sebanyak 8,2. Kemudian ke dalam kedua gelas kimia saya teteskan atau saya tambahkan 0,1 ml HCl dengan konsentrasi 1 molar. Perhatikan kedua gelas kimia ditambahkan dengan zat yang sama. Kemudian ketika sesudah ditambahkan, maka air suling yang semula pH-nya 7 berubah menjadi pH-nya sama dengan 4. Kemudian air laut yang semula pH-nya 8,2 berubah menjadi 7,6. Kita perhatikan secara seksama. Ternyata air suling perubahannya cukup drastis. Dari 7 menuju ke 4, berarti turun sebanyak 3 digit. Sedangkan air laut dari 8,2 turun menjadi 7,6. Perubahannya ada tetapi cukup kecil, paling hanya sekitar 0,6. Beda dengan air suling yang turun sebanyak 3 digit, ini hanya turun 0,6. Kira-kira anak-anakku sekalian atau para pemirsa, manakah yang disebut sebagai penyangga? Ya, jawabannya adalah yang nomor 2, yaitu air laut. Air laut sebagai larutan penyangga karena dia mampu mempertahankan harga pH meskipun turun tapi tidak terlalu drastis perubahannya. Baik, kita akan melihat bagaimana komponen dan cara kerja larutan penyangga. Komponen larutan penyangga. Pertama, untuk larutan penyangga asam. Larutan penyangga asam itu mengandung suatu asam lemah atau Ha dan basa konjungsinya atau ion A-. Larutan seperti itu dapat dibuat dengan berbagai cara. Pertama, mencampurkan larutan asam lemah atau Ha dengan garamnya La, yang mana garam La ini menghasilkan ion A- yang merupakan basa konjungsi dari asam Ha. Atau dengan cara B, yakni mencampurkan suatu asam lemah dengan suatu basa kuat di mana asam lemah dicampurkan dengan jumlah yang berlebih. Campuran akan menghasilkan garam yang mengandung basa konjungsi dari asam lemah yang bersangkutan. Berikutnya, larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa itu mengandung suatu basa lemah atau B dan asam konjungsinya atau BH+. Larutan penyangga basa itu dapat dibuat dengan cara yang serupa dengan pembuatan larutan penyangga asam, yakni yang pertama mencampurkan suatu basa lemah dengan garamnya, dan B mencampurkan suatu basa lemah dengan suatu asam kuat di mana basa lemahnya dicampurkan dengan jumlah yang berlebih. Nah, bagaimana cara kerja larutan penyangga? Larutan penyangga asam itu kita contohkan larutan penyangga yang mengandung CH3COH, ini adalah asam lemah atau asam cuka ya. Kemudian dan CH3CO- ini adalah basa konjungsinya. CH3COH ini akan mengalami reaksi ionisasi berkesetimbangan menjadi CH3CO- ditambah dengan H+. Maka pada penambahan asam, ion H+ yang ditambahkan itu akan bereaksi dengan ion CH3COO- membentuk molekul CH3COH seperti ini, di mana CH3COO- ditambah dengan H+ berubah menjadi CH3COH. Sedangkan pada penambahan basa yang ditambahkan itu praktis bereaksi dengan asam CH3COH membentuk ion CH3CO- dan air, yaitu CH3COH tambah OH- berubah menjadi CH3CO- ditambah dengan H2O. Pada larutan penyangga basa, contohnya larutan penyangga basa yang mengandung NH3 dan NH4+. NH3 ditambah dengan H2O mengalami reaksi kesetimbangan menjadi NH4+ tambah dengan OH-. Pada penambahan asam yang ditambahkan itu bereaksi dengan basa NH3
membentuk ion NH4+. Dengan persamaan reaksi NH3 ditambah dengan H+ menjadi NH4+. Dan pada penambahan basa yang ditambahkan itu bereaksi dengan komponen asam membentuk komponen basa dan air. Dengan persamaan reaksi NH4+ ditambah dengan OH- berubah menjadi NH3 ditambah dengan H2O. Nah, demikian yang dapat saya tampilkan kali ini. Meskipun singkat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.